Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya izin Iya. saya mewawancarai Ibu untuk tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Nah, kebetulan Ibu adalah pemimpin saya, jadi saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait pengambilan keputusan Ibu selama ini. Boleh Bu, silakan perkenalkan diri dulu. Iya, baik. Saya Herlina, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Kita langsung saja Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama seperti ini Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Ya, ini kan tentang bagaimana cara mengidentifikasi ya ketika ada suatu kasus atau permasalahan. Jadi ketika dihadapkan dengan suatu masalah, tentu kita akan melihat dulu nih atau mengidentifikasi permasalahan ini. Biasanya yang Ibu lakukan adalah memanggil yang bersangkutan yang sedang bermasalah atau sedang melaporkan permasalahannya kepada kepala sekolah. Lalu sebagai pimpinan yang saya lakukan adalah mengelompokkan ini permasalahannya apa. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam hal ini, siapa. Kemudian sudah adakah dampak atau efek yang terjadi dari masalah ini. Itu dulu yang saya lakukan dalam rangka mengidentifikasi. Bu. Oh, baik. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam kaitan itu, bagaimana saya harus mengambil keputusan? Biasanya saya akan memberi jeda waktu dulu untuk berpikir nih ya. Kasih waktu untuk saya berpikir dan untuk yang bersangkutan berpikir. Jadi kasih jeda waktu untuk berpikir. Kemudian selama proses berpikir, saya biasanya akan mengajak guru senior yang saya anggap percaya untuk diajak berbicara. Saya ajak untuk menganalisa dulu permasalahan ini nih. Sampai tahap itu dulu biasanya. Sesudah itu, jika dirasa sudah cukup, baru saya akan panggil lagi yang bersangkutan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Selama ini? Iya. Kita sekarang lihat dulu ya permasalahannya ini ringan atau berat ya. Ringan atau berat. Ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dua itu, bisa bujukan moral, bisa dilema etika. Yang ringan dan bisa diselesaikan saat itu, saya tidak perlu butuh penasehat atau butuh masukan dari orang. Cukup kami bicara saja, positifnya apa, negatifnya apa, kok dijalankan bagaimana, kok tidak dijalankan bagaimana. Saya langsung putuskan hari itu saja, itu langsung. Tapi kok dia berat, permasalahannya berat, saya perlu pertimbangan orang-orang. Pertimbangan sebelum memutuskan orang-orang yang saya percayai, maksudnya bisa memberi saran terhadap masalah ini. Gitu. Jadi itu tadi, selalu saya berikan jeda waktu. Bu ya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Putuskan bersama. Putuskan bersama itu saya merasa lebih efektif. Termasuk misalnya bukan melalui orang kepercayaan, karena kan pemikiran satu orang itu ternyata kurang ya jika dibandingkan dengan keputusan bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Ibu rasakan. Tantangannya itu pertama pribadi individu tadi ya, yang sedang dalam. Karena kan masing-masing individu itu kan punya pemikiran sendiri. Dan semakin dewasa seseorang, lalu semakin banyak wawasan dan pengalamannya, itu semakin
semakin susah kita ingin agar orang itu mengikuti saran kita ya. Jadi itu tantangannya. Ada beberapa yang saya sebut dengan individu tadi ya, karena individu dewasa, individu yang belum dewasa, itu kan akan mengambil keputusan yang menurut cara berpikirnya sendiri. Misalnya tiba-tiba muncul di status sosial, di status WA, atau di FB, permasalahan-permasalahan yang sebetulnya itu bisa dibicarakan sama-sama dulu. Nah itu, lalu bagaimana ibu menyikapinya? Saya, lalu apa dengan cara dipanggil atau bagaimana? Yaitu, saya lihat perkembangan. Kalau misalnya tidak berkembang, saya tidak akan memanggil. Tetapi jika itu berkembang, saya akan memanggil. Itu cara pengambilan keputusannya. Itu salah satu tantangannya. Itu salah satu, ya tantangannya itu. Apa ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, kita misalnya ada kasus ya, kasus. Kalau kasus itu kita lihat perlu penanganan segera, ya segera. Kalau memang masih bisa ditunda karena tadi efeknya ya, kok segera kan karena kita merasa efeknya itu akan cepat, akan cepat. Kalau kita merasa, oh ini ada masalah, tapi kita lihat masalahnya, oh ini kira-kira efeknya tidak terlalu cepat menyebar ya. Sementara kita punya pekerjaan lain, maka saya akan tunda. Misalnya begini, ada info, terus saya bilang, oke, saya akan pikirkan, saya jadwalkan ya Bu ya. Temuin saya pukul 7:15 misalnya itu. Jadi tetap selalu ada jadwal, ada jadwalnya Bu ya. Melihat permasalahannya juga Bu ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kemarin-kemarin saya selalu mengajak orang yang saya percayai, senior lah ya, untuk saling menganalisa dulu, menganalisa nih permasalahan ini bagaimana, selalu ada. Terus sekarang bagaimana? Apakah saya harus tergantung orang senior terus gitu ya? Tidak. Sekarang saya berpikir siapapun bisa saya ajak bicara sesuai dengan konteksnya, konteks permasalahan itu apa. Kalau misalnya masalah itu tentang keuangan, tentu saya akan orang yang berkaitan dengan itu. Kalau permasalahannya misalnya guru dengan orang tua atau guru dengan siswa atau dengan wali kelas, tentu saya tidak mengambil apa tadi pertimbangannya dari orang-orang yang keuangan kan tidak pas nih. Jadi sekarang saya tidak, saya ini teman-teman harus ngambil orang senior terus untuk bicara semua hal. Tapi sekarang tidak, saya lihat konteks siapapun, mau yang muda, mau yang bisa saja. Oke, baik Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Iya. Jadi pengalaman apa? Jadi pengalamannya kan kita ini proses pembelajaran ya, apapun yang terjadi di lingkungan kita, semua ada proses pembelajaran. Dan itu dalam pengambilan keputusan lama-lama akan terbiasa kan dengan seiring waktu. Jadi hal apa yang dilakukan? Pertama tadi mengidentifikasi apa nih permasalahan, kemudian siapa yang terlibat, siapa saja yang menjadi saya tidak nyebut korban ya, efek tapi ya, efek dari permasalahan ini. Itu dulu identifikasi, kemudian kita melihat dampaknya luas atau tidak. Kita harus pikirkan juga, karena sekarang ini kan apa-apa zaman media nih. Iya benar. Keputusan kita itu, solusi yang kita keluarkan itu berdampak tidak di media sosial, karena kita tidak tahu kan, orang-orang bisa saja menyebarkan, menulis, berpikiran apapun di media sosial.
berdampak tidak. Terus kemudian kita pikirkan kalau bakal berdampak ke media sosial, kita cari jalan lain, cara lain yang kira-kira tidak berdampak kepada media sosial seperti itu. Utama media sosial, kok cuma lingkungan internal kita kan bisa kita ini kita pecahkan bersama itu. Kemudian komunikasi itu penting, komunikasi, kolaborasi bersama orang-orang yang terlibat dalam permasalahan itu dan orang-orang yang bisa kita ajak bersama, berkolaborasi bersama untuk memecahkan masalah itu. Nah itu kemudian sudah berkolaborasi, berkomunikasi, baru kita putuskan. Sesudah kita putuskan, kita lihat dulu hasil dari putusan itu selanjutnya bagaimana, kita pantau, kita observasi. Oh jika tidak, berarti permasalahan itu selesai. Jika masih ada lanjutan, kita komunikasikan lagi. Nah sesudah itu, karena kita pengambil kebijakan, pengambil keputusan, maka kita harus melihat hati kita dulu ke dalam nih, ke dalam. Jadi ke dalam itu artinya kita mikirkan ini secara rasa, hati terhadap seseorang yang kita sebut-sebut kemanusiaan ya. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran akan pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf juga jika dalam tutur kata ada kesalahan. Akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ulan. Oke, baik Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait tugas CGP saya, demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya izin ajukan kepada Ibu. Ya, sebelumnya saya terima kasih dulu Bu ya. Baik. Jadi sebelum saya bertanya ini, boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Oh iya, terima kasih Bu Ulan atas kedatangannya ke sini. Saya atas nama Mariati selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 46 Pangkal Pinang ini. Baik Ibu ya. Baik. Saya langsung bertanya kepada Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Bu? Iya, nah selama Ibu bertugas di sini nih, Ibu kurang lebih 1,5 tahun ya. Baru Ibu mencoba mengidentifikasi memang dari lingkungan sekolah kami ini kan, dari awalnya yang memang lingkungan sekolah ini memang masih terlihat kalau dari segi ekonominya itu menengah ke bawah. Nah, iya seperti itu. Yang kedua dari latar belakang keluarga. Ya, jadi latar belakang keluarga itu memang sangat mempengaruhi dengan keadaan kondisi anak-anak di sekolah kami ini. Ya, karena banyaknya yang broken home, terus yang memang karena kondisi seperti itu akhirnya orang tuanya di mana, anak dititipkan ke siapa, itu yang istilahnya itu 60% terjadi di sekolah kita ini. Ya. Dan setelah 2 tadi itu kita identifikasi itu, ditambah lagi latar pendidikan orang tua. Ya, karena mungkin saya lihat itu penyebab dari brokennya tadi itu karena perkawinan dini. Ya, jadi bahkan ada itu yang beberapa orang tua mengakui kalau dia hanya tamat SD. Ya, seperti itu. Baik. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu?
Iya, selama saya di sini itu ya memang sudah terjadi bermacam-macam ya permasalahan. Benar, Bu. Ya terkadang saya lihat itu kita anggap sepele ya, tapi itu memang sangat berpengaruh Oh iya, ya. Bu. Apalagi misalnya kehadiran siswa ke sekolah itu kan sangat mempengaruhi perkembangan dia di dalam pembelajaran ya. Jadi kalau apa yang terjadi selama ini di sekolah, kasus-kasus yang terjadi, misalnya ya anak-anak itu sering tidak masuk, nah itu permasalahannya memang gimana ya? Kita harus memang mengambil keputusannya, iya. Lihat karena kadang guru-guru itu sudah menyampaikan ini sudah terlalu keseringan, tapi di lain pihak juga ibu juga melihat apa loh yang menjadi penyebabnya. Ya, tetap ibu melihat kedua sisi, bukan hanya mendengarkan laporan dari wali kelasnya, ya. Seperti misalnya kasus yang terjadi sampai anak itu nggak mau sekolah, ya. Apa yang menjadi penyebab? Jadi terkadang itu ada mungkin kebutuhan siswa yang tidak sama dengan temannya yang lain. Nah, itu ibu selaku kepala sekolah yang mencoba untuk mengupayakan. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Iya, kalau seandainya terjadi permasalahan atau kasus-kasus di sekolah itu seperti itu tadi. Ibu mencoba dulu melihat, mendengar dari kedua belah pihak. Oh gitu. Ya, nah setelah itu baru ibu panggil orang tuanya kan. Nah, kita panggil orang tuanya, terus memang kita hadapkan dengan anaknya. Nah, ini karena terkadang juga anak-anak ini kan beda pernyataan dia sendiri pada saat orang tuanya nggak ada, terus orang tuanya itu kadang-kadang juga ada pembelaan gitu, menutupi kekurangan orang tuanya. Ya, jadi kami seperti itu baru bisa mengambil langkah seperti itu, Bu ya. Baik, jadi hal-hal apa saja nih selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Iya. Hal yang paling efektif. Yang paling efektif itu ya seperti itu, kita harus tetap bagaimana caranya anak itu tetap bisa sekolah. Ya, jadi setelah kita panggil orang tua tadi, anak sudah dengar, jadi kita mencoba membuat perjanjian gitu, ya atau kesepakatan ya untuk kedepannya seperti apa. Apalagi terkadang kita sudah mengupayakan dari sekolah, seperti kita melihat oh anak ini kekurangan dalam mungkin kebutuhan alat belajar atau seragam sekolah. Nah itu kita mencoba untuk memberikan dia bantuan gitu. Ya, jadi kita mengupayakan tuh bantuan-bantuan supaya ya bisa terpenuhi tadi. Oke, baik Bu ya. Jadi itu hal-hal yang kita anggap efektif ya Ibu. Anggap efektif. Baik, hal-hal apa saja Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Iya, yang menjadi tantangannya itu kan karena memang kondisi siswa ibu itu di sini lebih banyak yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi upaya ibu itu untuk mau menyeratakan siswa, mau memberikan dia fasilitas ya sesuai dengan yang mereka kenal. Oh, sekolah itu gratis. Sekolah itu wajib belajar. Nah, seperti itu kan pemikiran yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan kondisi pemerintah untuk memberikan bantuannya itu kan terbatas. Iya, benar. Ya, jadi tantangan ibu disitulah gimana cara ibu bisa mengupayakan agar anak-anak ibu itu bisa bersaing seperti sekolah-sekolah yang lain. Mindset jadi Bu ya? Iya, jadi baik dia di dalam pengetahuan maupun untuk pengembangan dia di dalam pembinaan karakter atau dia mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Oke Bu ya. Jadi itu berarti tantangannya lebih ke siswa dan orang tuanya Bu ya. Iya. Kalau untuk itunya Bu, ada tantangan lain di internalnya tidak ada Bu? Ya, kalau di dalam kita ini ya seperti inilah
Yang pertama juga itu di sini saya lihat guru-gurunya itu belum terbiasa di dalam mendampingi anak-anak di dalam kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi untuk pengembangan semenjak saya belum di sini itu kan anak-anak itu hanya fokus aja untuk belajar ya, belum ada istilahnya dia bisa mengikuti kegiatan event-event gitu. Jadi karena dengan belum terbiasanya tadi itu guru-guru, baru ibu gali tadi bakat anak, bagaimana gurunya bisa mendampingi, ya. Jadi itu yang menjadi tantangan tadi, ya. Dan meluangkan waktunya juga di luar jam pembelajaran itu tadi. Itu yang menjadi tantangan. Ditambah lagi yang paling utama ya dananya. Ya, itu selalu. Baik. Apa yang ibu memiliki? Apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal? Nah, untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Iya. Nah, kalau seperti itu biasanya memang kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Ya, misalnya kalau memang itu perlu diselesaikan, kita memanggil pihak dari dinas. Nah, itu memang kita harus meluangkan waktu, menjadwalkan. Ya, tapi kalau memang istilahnya masih bisa teratasi di internal sekolah, ya kita upayakan dengan waktu-waktu pada saat memang mungkin anak-anak dijemput atau memang kita sengaja memanggil gitu orang tua pada saat saya selaku kepala sekolah dan wali kelasnya itu kita betul-betul meluangkan waktunya. Ya, seperti itu. Seperti itu Bu ya, berarti tergantung tingkatnya Bu ya, di jadwalnya. Ya, oke, baik. Nah, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, alhamdulillah karena kebetulan saya ini istilahnya memang juga masih tahap belajar ya, jadi terkadang memang suatu kasus itu saya kadang-kadang memang mengkomunikasikan ke dinas ataupun memang ada kenalan-kenalan gitu, misalnya dari kejaksaan atau dari kepolisian. Nah, itu biasa saya konsultasi seperti itu. Ya, jadi mereka bisa memberikan mungkin masukan ini nanti di arahnya kemana gitu, jadi jangan sampai istilahnya ya kita mengorbankan satu pihak gitu. Iya, baik Bu ya, berarti itu. Nah, terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, dari ini mungkin ya yang paling besar ya untuk diri saya sendiri dulu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana anak-anak didik itu tetap bisa melanjutkan pendidikannya, bagaimana guru-guru juga bisa istilahnya berubah dari yang sebelumnya dia belum terbiasa, akhirnya kita membiasakan. Bagaimana meningkatkan prestasi siswa baik di akademik maupun di non akademik. Gitu Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon maaf juga jika mungkin dalam tutur kata saya ada kesalahan ya Bu ya. Sebelumnya saya terima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktunya, dan ini jadi suatu pembelajaran untuk saya juga Bu dalam pengambilan keputusan dari pengalaman Ibu selaku kepala sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.